Ini bertanya, bolehkah kita sebagai tulab menyampaikan firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Jahmiyah, Syiah kepada teman yang baru hijrah dan menukil perkataan ustadz atau ulama yang terpercaya atau hadis-hadis tentang kesesatan mereka? Taib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kebenaran itu harus disampaikan. Taib, namun sebuah perkara yang hak ketika tidak diletakkan pada tempatnya, terkadang dia tidak akan menjadi baik. Ini kaidah yang perlu untuk kita ketahui. Mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah adalah jihad kepada Allah. Tetapi ketika kita mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, itu akan memberikan mudarat yang lebih besar, maka disitulah kita harus menghenti sesaat. Tentunya orang-orang yang berhijrah itu orangnya modelnya macam-macam. Jadi tidak ada kaidah tertentu, kamu jangan sampaikan ya tentang kesesatan mereka. Enggak, tidak ada kaidah tertentu. Tetapi kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan orang tersebut. Bisa difahami. Namun secara kaidah umum, ketika Rasulullah SAW beliau datang ke kota Madinah, hijrah, kita ketahui di kota Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Ya, banyak orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Dan kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW dari mulut beliau, sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, ya yuhannas, wahai manusia, ya afsyus salam, sebarkan salam, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan tambunglah silaturahmi, dan salatlah kemudian malam hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Manusia sedang tertidur, engkau akan masuk dalam surga dalam keadaan apa? Engkau selamat. Nah di sini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, konten yang disampaikan oleh Nabi SAW pada waktu itu sesuatu yang terkadang sifatnya adalah yang disepakati semua, siapapun manusia. Ya, ketika kita berbicara menyebarkan salam, hal yang baik atau tidak? Hal yang baik. Ketika kita menyampaikan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, jangankan dari kalangan Islam, dari luar Islam itu sendiri, ini adalah amalan yang baik. Bisa difahami? Nah, ketika kita melihat hal-hal yang seperti ini yang perlu kita kedepankan agar indah sunnah itu di matanya. Makanya kalau kita dari fase-fase Mekah, para hadirin dan hadirat, Nabi kita Muhammad SAW yang ditanamkan waktu itulah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Itu ditanamkan. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya yang pertama kali turun kepada kita adalah halal dan haram, haramnya zina, haramnya khamar, haramnya ini, mungkin seseorang tidak akan meninggalkan ya khamar tersebut. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka perlu melihat kondisi dan keadaan. Ya, perlu melihat kondisi dan keadaan orang yang akan kita sampaikan itu. Sehingga jangan terkesan nanti ketika dia awal belajar, yang pertama dia tahu sesat ini, sesat ini, sesat ini, sesat ini, sesat. Jangan sampai terkesan seperti itu. Tetapi kita menyampaikan hal-hal yang memang itu bisa ya dia fahami, karena kata Umar bin Khattab, berbicaralah dengan manusia dengan hal-hal yang bisa mereka tangkap, karena ketika hal-hal yang mereka tidak bisa tangkap itu terkadang akan bisa memberikan fitnah. Bisa difahami ya? Jadi tidak ada ketentuan khusus jangan sampaikan hal ini, sembunyikan, nggak ada. Cuman kita lihat bagaimana kondisi orang-orang yang sedang kita dakwahi. Ada orang mungkin dia berhijrah dari tadinya adalah dari aliran sesat dan lain sebagainya, ya sudah kita terangkan. Ada orang memang awam sama sekali nggak ngerti dia apapun. Ya ini kan nggak cocok kita kata, oh itu jamaah tabligh gini, khawarij gini, kan bingung dia. Ada orang memang dalam pergerakan. Intinya lihat kondisi dan keadaan orang itu sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab.